Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas satu aplikasi yang banyak dibicarakan di beberapa aplikasi lain juga, seperti di YouTube ataupun sosial media yang lainnya lah ya, Telegram, Facebook, banyak teman-teman ya, mengenai aplikasi Jombingo gitu. Oke, ini aplikasi ini sebenarnya itu udah lama, tapi nggak terlalu lama ya. Maksud saya itu lama sekitar 1 bulan lebih ya, karena saya lihat ada beberapa review juga di YouTube yang membahas aplikasi ini gitu ya. Jadi lamanya itu bukan tahunan lah ya, bulan lah gitu. Karena banyak kesibukan saya di luar YouTube, jadi baru sekarang saya bisa bahasnya teman-teman ya. Jadi di sini saya disclaimer dulu untuk teman-teman yang nonton video ini, karena Jombingo ini menggiurkan ya. Di sini saya tidak langsung merekomendasikan atau tidak langsung untuk melarang kalian bermain gitu, karena di sini konteksnya saya mau mengajak kalian untuk menganalisa secara logika gitu ya. Karena di Jombingo ini berbeda ya dengan aplikasi yang serupa gitu ya. Ini basisnya ini seperti e-commerce gitu ya, tempat orang bisa berbelanja produk apapun gitu ya yang terpampang di aplikasinya gitu ya di Jombingo. Tapi berbeda gitu ya dengan seperti e-commerce Shopee, Lazada, Tokopedia, itu berbeda teman-teman. Maksud berbedanya bagaimana? Ini lebih menggiurkan gitu dari segi harga gitu ya. Karena di sini kita lihat satu contoh aja lah ya untuk aplikasi ini. Harga satu kotak mie itu 12.950. Kebayang nggak modal untuk menjualnya berapa? Gak mungkin 7.000 ya kan, satu kotak. Tentu Jombingo rugi gitu ya. Lantas bagaimana bang ya sistem kerjanya gitu? Seakan-akan Jombingo ini kok bisa gitu ya jual barang dengan semurah ini ya. Bahkan cuman bukan itu, beras saja yang awalnya harganya 105 ya, dengan 5 kilo itu harganya cuma 12.400. Nah minyak goreng 2 liter ya, 3 botol ya sesuai fotonya itu cuma 10.000. Nah itu murah ya teman-teman ya. Dan di sini memang betul ada yang dikirim untuk produknya nih, seperti mie sedap ini nih. Juga saya lihat ini ada juga nih yang dikirim nih, seperti susu ini ya, ini di grup Telegramnya gitu. Memang betul yang dikirim teman-teman, tapi kenapa harganya bisa mereng gitu ya. Nah di Jombingo ini saya ilustrasikan aja ya. Sistemnya adalah belanja berkelompok gitu. Maksudnya bagaimana bang? Gini ya, aplikasi ini jual barang gitu ya, sama kayak Shopee, Tokopedia gitu, Lazada, TikTok Shop. Kalau di aplikasi seperti yang sering kita belanja ya, seperti Shopee, TikTok Shop itu misalnya kalau kita beli satu barang ya, anggap satu barang itu adalah seperti bantal gitu ya, bantal guling gitu ya misalnya. Itu kalau kita beli kita memang dapat, oke misalnya ada 30 orang yang beli, 30 orangnya kebagian
bantal gulingnya gitu ya, satu-satu orang gitu ya, diantar ke kota masing-masing gitu sampai ke rumah, tergantung COD dan tergantung jumlah stok gitu ya kan, bisa gitu ya pembelian e-commerce yang normal. Tapi di Jombingo ini berbeda teman-teman, unik dan menggiurkan gitu ya. Anggap 30 orang ya, 30 orang ini beli satu barang, anggaplah barangnya ini nih, nah, satu kotak mie gitu ya, satu kardus gitu ya. Tapi di antara 30 orang ini cuman satu yang bisa dapat barang ini, 29 orangnya lagi itu yang gak dapat. Beda ya sama yang seperti Shopee. Kalau Shopee kan 30 orang yang dapat, memang dikirim ke rumah masing-masing. Tapi kalau seperti di Jombingo ini cuman satu orang dari 30 orang. Jadi belanjanya berkelompok. Ya, nggak ngerti saya nih. Di sini takutnya ada permainan uang gitu ya. Nanti saya bahas tentang permainan uangnya bagaimana. Gitu, takutnya ada seperti itu. Tapi ya 29 orang ini saldonya memang balik. Ya, satu orang ini yang menang ini bisa dikirim barangnya. Tergantung dia mau ikut konsinyasi atau enggak. Konsinyasi nanti saya bahas. Saya bahas dulu yang 29 orang ini. 29 orang ini ya, ini dapat bonus. Ya, walaupun dia enggak terbeli barang, dia dapat bonus berupa uang. Pertanyaannya uangnya dari mana? Uangnya dari mana, teman-teman? Kalau membagikan ke 29 orang uang gitu ya, Jombingo dapat uangnya dari mana? Gitu. Bahkan harga yang dijual pun itu mungkin nggak sampai dengan modal gitu. Anggap satu modal kardus ini, anggap saja lah 30.000 dijual, yang aslinya 50.000 gitu ya harga pasarannya. Nah ini cuman 12.000, nggak logis kan. Tapi memang ada yang dikirim teman-teman. Nih kalian bisa lihat di sini ada yang dikirim teman-teman. Oke, ini agak susah juga ya menjelaskannya ya. Nah seperti Scarlett juga ya, penggilingan daging blender ya, harganya cuma 18.000. Setahu saya ini ratusan ribu lah. Seperti itu ya. Ini butuh kecurigaan teman-teman. Nah ini saya ilustrasikan aja ya. Ini ada satu barang. Oke, satu barang. Ini kalau dari tebakan saya ya, takutnya ada permainan uang gitu ya. Ini ada satu barang, ini ada 30 orang ya yang mau beli barang ini. Oke, yang mau beli barang ini. Nah, dari 30 orang ini cuman satu orang yang beruntung. Oke, satu orang yang dapat barang ini. Tergantung dia mau ikut konsinyasi atau enggak. Kalau konsinyasi dia dapat untung yang banyak gitu ya, tapi barangnya nggak dapat gitu ya. Jadi istilah nyari uang gitu. Ya terserah lah mau konsinyasi atau enggak. Yang 29 lagi ya yang nggak dapat itu dapat keuntungan bonus partisipasi gitu. Ini barang harganya murah. Oke. Takutnya ya barang ini dibeli dari uang orang yang 30 orang ini. Anggap aja satu orang itu belinya 10.000 ya, atau 12.950 gitu. Kalikan aja 30. Kita anggap 10.000 aja kali 30 udah 300. Oke, 300.000. Satu kotak mie kita anggap aja lah di pasar itu harganya 50 dan itu dikirim ke satu orang. 50.000 dikirim ke satu orang yang ini. Ya. Sisanya berapa dari 300 ini? Sisa 250. Bisa jadi ya
250 itu masuk ke Jombingo, permainan uang. Mungkin takutnya gitu. Memang betul di akun kalian itu tertulis saldo gitu, tertulis saldo teman-teman. Itu cuman angka tapi nggak tahu uangnya. Beda ya dengan saldo di bank. Bank udah jelas aman. Nah takutnya uang ini masuknya ke rekening Jombingo. Ya paham lah ya maksud saya bagaimana, untuk yang paham. Takutnya ada permainan uangnya seperti ini. Ini adalah untung dari Jombingo. Takutnya ya sewaktu-waktu aplikasi ini bisa bermasalah uang kalian, walaupun 10.000 ya, walaupun 10.000 ya, tapi Jombingo itu udah kaya dari uang kalian. Takutnya seperti itu teman-teman. Bahkan juga saya lihat di Play Store ya, untuk pendownloadnya aja udah sampai 100 ribuan orang. Itu memang jumlahnya kecil ya, tapi kalau 10.000 kali 10.000 rupiah kali 100.000 orang yang main, itu uangnya udah berapa ya, kalikan aja lah. Nah dari sini nggak logis ya untuk Jombingo. Takutnya seperti itu karena nggak logis ya. Mereka ini jual barang ya, yang dimana untuk, kalau kita pikir modal jualannya aja itu nggak sampai dengan harga jualnya. Contohnya yang ini aja lah. Nah penggilingan daging ataupun scarlet lah ya, yang familiar ya di kalangan kaum muda gitu ya. Nah ini harganya 10.000 dari 65. Oke. Nah mungkin nggak ini dijual 10.000? Mungkin nggak? Kalau satu orang dijual, untuk satu orang itu nggak mungkin lah. Gitu, takutnya di sini ada permainan uang teman-teman.